Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemampuan pelayanan yang diberikan oleh Ibrahim kepada siapapun. Jadi bukan memilih ini orang saya, ini bukan orang saya. Kalau orang saya layani, kalau bukan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan umur kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan umur yang panjang dan menjadikan umur yang panjang itu kita hiasi dengan berbagai amal soleh. Dan kita berdoa serta berikhtiar semoga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menutup akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Salawat dan salam juga kita sambil sajikan kemampuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dari Baitur Rahman, Radio RRI yang dimuliakan Allah. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita melihat Nabi Ibrahim dari dua sisi. Yang pertama adalah profil kepribadian beliau dengan keluarga, itu sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Dan pada pagi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat apa sifat dasar yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim sehingga kemudian beliau layak menjadi seorang imam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 124, wa izi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa perintah dan larangan. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah mengatakan qala inni, sesungguhnya qala inni, aku ingin menjadikan kamu bagi manusia itu adalah imam, pemimpin. Qala wa min dzurriyyati, lalu Nabi Ibrahim mengatakan bagaimana dengan anak-anakku? Qala la yanalu ahdi dzalimin, mereka tidak akan menjadi imam kalau kemudian mereka menjadi orang-orang yang zalim. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam dua ayat ini ada dua hal yang kita kemudian mencoba untuk mengkaji lebih jauh. Apa syarat dasar yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, profil kenabian, profil kepribadian beliau dengan keluarga beliau yang kemudian nanti berpengaruh kepada kemampuan beliau ketika diangkat menjadi pemimpin. Dan pemimpin yang Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya beliau, tapi mampu mewariskan kepada generasi. Qala wa min dzurriyyati, Nabi Ibrahim tanya sama Allah, bagaimana dengan keturunanku? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah katakan kalau dia tidak zalim, kalau dia zalim, ya dia tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Tapi kalau kemudian dia memenuhi sifat kepribadian yang engkau miliki juga, yang kemudian diwariskan kepada anak cucunya, maka kemudian mereka berhak juga menjadi pemimpin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya review sedikit apa yang kemudian kita bahas pada minggu yang lalu. Kepribadian Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada proses tauris, bagaimana kemudian Nabi Ibrahim itu mampu mewariskan kepada anak cucunya. Kemudian yang ketiga, ada kekuatan doa. Dan ini bisa kita lihat dalam rentetan-rentetan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga Nabi Ibrahim itu mampu membangun kemandirian kepada istri dan keluarganya. Kita ingat bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar biwadin ghairi zizar'in, di sebuah lembah yang enggak punya kehidupan, tidak punya bekal makanan yang cukup tapi kemudian Hajar punya kemandirian. Ketika harta benda yang ditinggalkan oleh Ibrahim, maka dia kemudian tidak berdiam diri, dia melakukan ikhtiar. Terjadilah Safa dan Marwah.
Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sangat penting bagaimana kemudian kita menjadikan kemandirian pada diri kita, lalu mampu memproses kemandirian kepada istri dan anak-anak kita. Kemudian juga Nabi Ibrahim sejak kecilnya sudah menunjukkan kecerdasan. Nah, sifat-sifat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah menjadi syarat dasar untuk menjadi imam, menjadi pemimpin. Nah, kita lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membagi dalam renungan saya, termasuk tadi imam di rakaat pertama itu membaca ayat yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan dialog dengan orang tuanya. Ada beberapa sifat mendasar yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Kalau bahasa kita hari ini saya bagi kepada 3. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu punya kompetensi. Nah, kompetensi itu terbagi kepada 3. Yang pertama, beliau berpikir secara logis. Jadi ketika dia melihat fenomena alam, itu nalarnya itu berjalan secara baik. Nah, ini kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 74 sampai 79. Wa iz qala Ibrahimu li abihi adar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ini kalau bahasa cerita saya persingkat makna dari ayat ini Nabi Ibrahim ini melihat ayahnya menyembah patung. Lalu dia katakan, saya melihat kamu dalam keadaan zalim. Logikanya itu jalan. Jadi patung itu dibuat sama ayahnya. Lalu patung itu disembah. Yang buat ayahnya, kenapa nggak nyembah ayahnya saja? Kenapa harus nyembah patung? Lalu kemudian logikanya itu berjalan. Kemudian dia punya sifat yang kedua, yaitu eksplorasi dan observasi. Ini seorang pemimpin harus mempunyai sifat-sifat yang seperti ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kemudian bagaimana observasi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk menemukan Tuhan. Falamma janna alaihi laila ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Malam sampai dia lihat, oh ini ada bintang, ini Tuhan. Kemampuan observasi, seorang pemimpin itu harus bisa melihat fenomena-fenomena yang terjadi, baik fenomena alam maupun fenomena sosial di tengah-tengah masyarakat. Nabi Ibrahim melihat, ini bintang, cantik nih, ini Tuhan. Besok dia lihat bulan, ini Tuhan. Besoknya dilihat lagi, ini matahari lebih besar, ini nampaknya Tuhan. Dan ketika itu hilang semuanya, maka kemudian disimpulkan oleh Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sebuah logika yang dibangun dengan observasi melahirkan sebuah keyakinan, yang mana kemudian dia mengatakan inni wajjahtu, sesungguhnya aku wajah, inni wajjahtu, aku hajabkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Masya Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kecerdasan itu sudah ada pada Nabi Ibrahim sejak kecil, dan ini kemudian menjadi syarat bagi seorang pemimpin untuk kemudian dia mempunyai kompetensi dalam kepemimpinannya. Maka ketika Allah mengatakan inni ja'iluka linnasi imama, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan kompetensi itu pada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya kompetensi, dia punya logika, dia mampu melakukan observasi. Yang satu lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saya mencoba merenungi cerita-cerita tentang Nabi Ibrahim dari rentetan-rentetan ayat, Nabi Ibrahim itu punya visi yang sangat jelas, sangat visioner. Nah, dari mana kemudian kita bisa mengambil visionernya Nabi Ibrahim alaihissalam? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 37. Ini seorang pemimpin yang punya visi yang jauh ke depan, melampaui batas umurnya. Apa kata Nabi Ibrahim yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 37? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini sudah kita bahas cukup mendalam juga dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya.
Rabbana inni askantu, ya Allah aku meninggalkan istri anakku dengan penuh ketenangan, biwadin ghairi zizarain, di lembah yang tidak punya kehidupan. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikanlah mereka generasi yang mendirikan solat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita sudah bahas Nabi Ibrahim datang perintah ketika dia sudah punya anak yang ditunggu sampai umur 80 tahun. Ini anak satu-satunya pada waktu itu. Lalu tiba-tiba datang perintah supaya dia meninggalkan istrinya di lembah Bakkah, lembah yang enggak punya kehidupan, biwadin ghairi zizarain, yang hari ini menjadi Makkah Al-Mukarramah. Dari Palestina pergi ke lembah Mekah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia pergi? Hanya satu, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah itu bukan keyakinan yang sifatnya turunan, tapi dibangun dengan logika, dibangun dengan pemahaman, observasi terhadap alam raya. Maka kemudian dia sampai pada satu kesimpulan bahwa ada zat yang mengatur semua kehidupan manusia yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan Nabi Ibrahim itu tidak ada tawar-menawar, sangat agung. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak masuk dalam logika kemanusiaan. Bagaimana keyakinannya beliau itu kadang-kadang enggak masuk dalam logika manusia. Contoh, disuruh tinggalkan anak istrinya di lembah yang enggak punya kehidupan, berarti kematian. Tapi kemudian itu dilakukan, askantu, aku melakukannya, kutitipkan, kutempatkan anakku di lembah itu dengan penuh ketenangan. Kenapa? Karena perintahmu ya Allah. Jadi ini seorang pemimpin yang sangat meyakini bahwa tidak ada masalah yang enggak bisa diselesaikan ketika dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah Allah akan hadir untuk mengurai berbagai masalahnya. Nah, kita lihat kemudian visionernya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana liyuqimus shalah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia sudah menempatkan istri anaknya, ke Nabi Ibrahim balik ke Palestina, maka diikat dengan doa. Itu kemarin salah satu sifat kita sebagai keluarga, pemimpin dalam keluarga. Kita nggak ngerti itu anak kita sekarang di mana posisinya, dia sedang sholat subuh apa enggak, dia sedang sekolah nih, dia belajar apa enggak. Maka ikat dia dengan doa. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikanlah generasiku itu adalah penegak solat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada korelasi yang sangat kuat antara solat dengan rezeki nantinya. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluarga kamu untuk solat. La nas'aluka rizqa nahnu narzuqu, kami enggak tanya rezeki, kami yang akan memberikan rezeki. Jadi ada hubungan yang sangat kuat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin meninggalkan warisan yang banyak kepada anak kita, jangan tinggalkan harta, jangan tinggalkan emas, jangan tinggalkan rumah. Tapi yang paling penting adalah pastikan warisan kita terbaik adalah mereka menjadi orang-orang yang menegakkan solat, karena solat akan menggaransi kehidupan mereka. La nas'aluka rizqa, kami enggak tanya rezeki kepada mereka yang solat. Nahnu narzuquk, kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Lalu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, visionernya Nabi Ibrahim dalam berdoa, yang itu menunjukkan beliau itu punya visi yang jelas. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah jadikanlah orang yang lalu lalang di lembah ini cenderung sayang kepada anak dan istriku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim datang ke sebuah lembah, tidak ada orang di sana. Sampai ada ustaz katakan setan aja tidak ada di situ. Kenapa setan tidak ada? Karena nggak ada yang diprospek. Ngapain dari situ? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian Nabi Ibrahim berdoa. Nah, ini juga nanti bagi kita sebagai seorang muslim, jangan pernah kita berdoa itu ini mungkin enggak ya. Nah, gitu. Jangan pernah, Pak. Karena kun fayakun. Jadi kalau Bapak berdoain sama anak, misalnya gini, semoga anakku menjadi imam. Jangan tanggung-tanggung. Imamnya apa? Imam di Masjidil Haram, gitu. Mungkin. Apakah mungkin gitu ya? Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah kemudian mengatakan kun fayakun. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah lembah ini ketika ada orang lewat mereka sayang. Pada waktu itu tidak ada orang. Yang lebih gawat lagi kemudian doa beliau, warzuqhum minas samarat, ya Allah berikan mereka rezeki dari buah-buahan. Pohon kayu aja tidak ada, apalagi buah.
Ini visionernya beliau. Jadi beliau melihat satu daerah itu untuk jangka panjang. Sekarang apa yang ada di Mekah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan itu adalah berkah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang pemimpin itu punya kemampuan kompetensi, dia logis dalam berpikir, dia mampu melakukan observasi sehingga bisa mengambil sebuah kesimpulan, yang kemudian dia mempunyai kemampuan visi yang sangat kuat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, Nabi Ibrahim itu mempunyai integritas. Tidak ada perintah Allah yang tidak ia laksanakan, walaupun perintah itu tidak masuk dalam logikanya. Karena dia meyakini bahwa ini nanti kita lihat bagaimana Hajar merespon perintah Ibrahim meninggalkan dia di lembah yang tidak punya kehidupan. Ketika Hajar bertanya, ini nanti dijelaskan dalam Sahih Bukhari, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Tidak dijawab kenapa engkau tinggalkan aku di sini. Tapi ketika kemudian Hajar bertanya, malah Nabi Ibrahim tidak menoleh. Setelah dia letakkan, beliau naik unta langsung berangkat. Dipanggil oleh Hajar ketika pertanyaannya, kenapa engkau meninggalkan aku di sini, tidak dijawab. Tapi ketika pertanyaan ketiga diubah, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan aku di sini? Maka Ibrahim baru menjawab, iya Allah. Lalu apa jawab Hajar? Kalau Allah yang memerintahkanmu, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang pemimpin itu harus punya keyakinan kepada Allah. Al-Quran itu adalah jalan hidup bagi kita. Kalau kita ingin mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, damai, penuh kasih sayang, dicintai oleh Allah, ya kembali kepada Al-Quran. Nah, sekarang banyak pemimpin kita yang nggak yakin sama Al-Quran. Kalau dia tidak yakin sama Al-Quran, bagaimana kemudian Allah membantu dia untuk merealisasikan apa yang ada di dalam Al-Quran? Maka Nabi Ibrahim ada perintah yang tidak masuk dalam logikanya, tapi ia lakukan karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berharap ini pilkada-pilkada ke depan pemimpinnya seperti ini, punya integritas, punya kompetensi, dan yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini banyak sekali sebenarnya bisa kita lihat. Beliau punya skill tambahan, skill yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Saya ambil dua saja, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Skill yang pertama adalah kemampuan dalam melayani tamu. Pemimpin itu adalah pelayannya rakyat. Dan Nabi Ibrahim digambarkan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim itu melayani tamu, dan tamu itu datang di tengah malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 28. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ya, tahukah kamu bagaimana kejadian datangnya tamu Ibrahim yang mulia? Iddakhalu alaihi faqalu salama. Mereka masuk ke dalam rumah lalu mereka mengucapkan faqalu, aramai mereka ada beberapa, salama. Dia mengucapkan salam. Salamun qaumun munkarun. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim mengatakan qaumun munkarun, mereka ini orang asing, enggak dikenal oleh Nabi Ibrahim, datang di waktu malam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya hanya ingin mengangkat bagaimana yang pelayanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faragha ila ahli, dia melihat pada keluarga, faja'a bi ijlin samin. Jadi dia menyiapkan malam itu, ketika tamu itu baru datang, tamu itu tidak dikenal. Apa yang disiapkan? Anak sapi yang dipanggang. Dia melayani tamu dengan begitu baik. Jadi ketika tamu datang ke rumah, maka dia memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamunya, walau tamu itu tidak dikenal. Dia melayani siapapun yang datang ke rumahnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti di dalam ayat ini ketika makanan itu sudah disajikan, mereka tidak makan. Ala ta'kulun, apakah kamu tidak makan? Nah, di situ kemudian Nabi Ibrahim ketakutan. Ya, ibaratnya beginilah. Ini malaikat yang datang, pakaiannya putih semua. Ketika dikasih makan tidak makan, ketika dilihat tapak kakinya enggak menyentuh bumi. Ada ketakutan yang begitu besar. Fa aujasa minhum khifah. Aujas itu ketakutan, di mana kemudian Nabi Ibrahim tidak mampu lari dari kejadian itu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kemampuan pelayanan yang diberikan oleh Ibrahim kepada siapapun. Jadi bukan memilih, ini orang saya, ini bukan orang saya. Kalau orang saya layani, kalau bukan orang saya, bukan yang milih saya, maka pergi ke sana kamu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam, skill dalam mengelola masyarakat. Yang terakhir, kemampuan komunikasi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini sudah sangat sering kita bacakan, yaitu ketika Nabi Ibrahim mengatakan, inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Aku melihat dalam mimpiku untuk menyembelih anak. Tadi imam ketika ayat pertama juga kemampuan komunikasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan ayahnya, lalu kemudian Nabi Ibrahim dengan anaknya. Itu perintah, dia nabi, dia sudah sangat yakin kepada Allah. Kalau dia sembelih, dia sembelih aja. Kenapa dia nanya-nanya sama anaknya? Tapi kemudian perintah Allah itu karena berhubungan dengan orang lain dan itu anaknya, dia nanya dulu. Bapak, kadang-kadang kita ngomong sama anak, kan, nak nanya pendapat anak kan, karena kita menganggap anak kita masih kecil ya. Nggak pernah kita tanya, kalaupun anak kasih saran, beliau tak tanya, bapak katuha rambutnya. Jangan banyak tanya, bapak sudah terlalu tua di sini. Banyak kali bapak tahu, kamu belum tahu apa-apa. Tapi Nabi Ibrahim tidak melakukan itu. Beliau seorang pemimpin, membangun komunikasi dengan bawahannya, membangun komunikasi dengan anaknya, walaupun anaknya sudah dalam kekuasaan beliau, tapi tetap dia nanya, ini perintah Allah, disuruh sembelih kamu, bagaimana pendapatnya? Dan jawabannya pun kita sangat terkejut. Ada seorang anak yang tak pernah jumpa sama ayahnya, ketika jumpa datang perintah untuk nyembelih. Apa dijawab? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, engkau akan dapatkan aku dalam golongan orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemampuan komunikasi itu harus mutlak dimiliki oleh pemimpin. Kalau pemimpin nggak pandai berkomunikasi, dia akan dapat untuk meyakinkan masyarakatnya mengikutinya. Maka kemampuan Nabi Ibrahim berkomunikasi kepada Ismail itu menyebabkan Ismail mengatakan, ya lakukan wahai ayahku. Kenapa? Karena kemampuan komunikasi ini menyampaikan informasi yang diinginkan oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya. Ketika komunikasi ini tercapai, maka rakyatnya itu akan sami'na wa ata'na, mengikuti arahan pemimpin. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim, dan uswatun hasanah sekali lagi saya katakan di dalam Al-Quran diperuntukkan kepada dua nabi, Nabi Muhammad dalam surah Mumtahanah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk Nabi Ibrahim ditambah lagi walladzina ma'ahu, berserta orang-orang yang bersama dengannya. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita memasuki Zulqaidah dan Zulhijjah, kita belajar bagaimana profil Ibrahim, kepribadian beliau, kemampuan beliau membangun keluarga, dan kepemimpinan dari Nabi Ibrahim AS. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحي القلوب تهيج الأشجانا
والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله، ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط